Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiana Aziza, NIM T 2018-80337. Baik, di sini saya mewakili pembukaan dari teman-teman saya. Saya dan kedua teman saya dari kelompok 9. Nah, kami dari Tadris Biologi, kelas Biologi 1, bertujuan untuk membuat video ini sebagai praktikum, yaitu mata kuliah genetika. Nah, mata kuliah genetika ini diampu oleh Ibu Siti Muzeyana, MPD. Jadi, sebelum kami melakukan sebuah video atau menayangkan sebuah video praktikum genetika ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa saja yang nanti akan melakukan praktikumnya. Perkenalkan, yang pertama yaitu Erni Fitriani, NIM T 2018-8028, dan yang selanjutnya saya sendiri, Siti Alfiana Aziza, NIM T 2018-8037, dan yang selanjutnya yaitu Soraya, NIM T 2018-8038. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum Mendel 1. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman tidak akan asing dengan kata-kata hukum Mendel 1. Nah, jadi hukum Mendel 1 ini telah ditemukan oleh tokoh ilmuwan yang bernama George John Mendel. Nah, George John Mendel ini merupakan tokoh ilmuwan yang menemukan percobaan persilangan kawin dengan menemukan dua hukum Mendel. Nah, di saat ia melakukan sebuah pengamatan, ia melakukan pengamatan dengan menggunakan tanaman ercis atau Pisum fatium. Nah, George Mendel ini dia melakukan sebuah percobaan dengan menemukan dua hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Nah, maksud dari hukum Mendel 1 ini yaitu pembentukan sel gamet, yakni sel kelamin, yang dimana kedua gen induk yang merupakan sepasang alel akan memisah, sehingga tiap-tiap gamet akan menerima satu gen dari induknya. Dan hukum Mendel ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda, yakni monohibrid. Nah, monohibrid ini berupa uji silang dan persilangan balik. Jadi pada hukum Mendel ini memberlakukan persilangan berupa monohibrid. Nah, monohibrid itu sendiri yang seperti saya jelaskan yang tadi, yaitu monohibrid ini persilangan dengan satu sifat beda. Nah, kemudian pada praktikum yang kami lakukan ini akan menggunakan sebuah contoh, yaitu 50 kancing merah dan 50 kancing yang berwarna putih. Kemudian nanti akan dipraktikumkan dan akan diuji coba untuk melakukan sebuah pengamatan hukum Mendel 1, yaitu monohibrid. Dan pada monohibrid ini akan ditemukan nanti perbandingan 3:1 atau juga bisa dengan 1:2:1. Nah, ini nanti akan dicari mulai dari fenotip, genotip, dan kemudian nanti kami akan menyediakan tabel juga tabulasi. Nah, mungkin sekian dari saya, dan untuk praktikum selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya, dan semoga kalian bisa saksama dengan melihat teman saya praktikum hingga selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Soraya, NIM T 2018-8038. Saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 1 yang akan diperagakan dengan kancing-kancing ini.
masing-masing kancing berjumlah 50 berwarna putih dan 50 berwarna merah. Masing-masing dikelompokkan 25 dan akan diletakkan di dalam wadah jantan dan betina. Nah, kemudian masukkan kancing warna putih ke dalam ke dalam wadah betina. Kemudian masukkan kancing berwarna putih ke dalam wadah jantan. Lalu masukkan kancing berwarna merah ke dalam wadah betina. Kemudian masukkan kancing berwarna merah ke dalam wadah jantan. Kemudian kedua-keduanya dikocok secara bersamaan dan dikelompokkan masing-masing. Kemudian berikut hasilnya. Kemudian hasilnya homozigot dominan memiliki 12, heterotopzigot memiliki jumlah 26, sedangkan homozigot resesif memiliki 12. Dari percobaan ini sesuai dengan bunyi Mendel 1, yaitu alel memisahkan saat meiosis dalam bentuk gamet. Persilangan monohibrid fenotip M besar dan M kecil menghasilkan heterozigot, kemudian menghasilkan rasio 3:1, yaitu merah banding putih. Perkenalkan, nama saya Erni Fitriani, NIM T2018-8028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum Mendel 1. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri saya. Di sini terdapat tabel hasil pengamatan kelompok kami. Nah, di sini telah disebutkan bahwa fenotip dari berbatang tinggi atau biasanya dilambangkan dengan genotip T besar mendapat perolehan sejumlah 12 buah. Dan yang berbatang sedang atau dilambangkan dengan T besar T kecil atau heterozigot sebanyak 26 buah, dan yang berbatang kecil atau biasa dilambangkan dengan genotip T kecil sebanyak 12 buah. Nah, hasil dari percobaan 1 sampai percobaan 3 itu hasilnya sama. Jadi 12, 26, 12. Seperti itu seterusnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persilangan monohibrid dominan penuh. Bisa dilihat di sebelah kiri saya ada gambar yang menjelaskan mengenai persilangan ini. Nah, di sini P1 atau parental atau biasa kita sebut induk, yakni jantan T besar disilangkan dengan betina T kecil. Nah, lalu diambil gametnya. T besar berarti gametnya T besar. T kecil gametnya T kecil. Lalu dua gamet ini disilangkan menjadi F1 dan hasilnya adalah T besar T kecil yang heterozigot. Tadi kan tinggi disilangkan dengan kecil, jadi hasilnya sedang T besar T kecil. Kemudian lanjut dari adanya hasil di F1 ini, kita masuk ke P2. Jadi di sini hasil dari F1 kita silangkan dengan sesamanya. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, maka akan menghasilkan gamet T besar, T kecil, T besar, dan T kecil. Nah, di sini jika disilangkan dapat diperoleh F2 dengan hasil T besar
T besar T kecil, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. T besar menunjukkan bahwa batang tinggi. T besar T kecil menunjukkan berbatang sedang atau heterozigot. Dan T kecil menunjukkan resesif. Nah, di sini dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan genotip yakni T besar banding T besar T kecil dibanding T kecil yakni 12 banding 26 banding 12 atau bisa disederhanakan dengan 1 banding 2 banding 1. Dan perbandingan fenotip tinggi dibanding kecil hasilnya adalah 3 banding 1. Kesimpulannya adalah genotip T besar bersifat dominan terhadap T kecil.